Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi Sabtu 13 Desember 2025, peringatan Santa Lucia, perawan dan martir. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Elia mewakilimu menghadapi Raja Ahab dan Ratu Isabel, para imam Baal. Ia kekuatan, tangguh bagaikan bagian kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Siapa dapat melawan dia? Seperti Musa mendapat tugas mengumumkan hukum di Gunung Sinai di tengah guntur dan badai, ia ditugaskan untuk menegakkan hukum kembali setelah kedahsyatan gempa, api dan taufan dalam angin sepoi-sepoi basah. Tetapi yang khusus terjadi pada Elia itu, bahwa ia dalam olak angin berapi diangkat. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Selain Elia, dalam kitab Kejadian disebutkan seorang tokoh leluhur lain. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Elia juga engkau angkat, karena ia juga hidup bergaul denganmu. Kalau bagi Yesus putramu sendiri dekat denganmu, diangkat itu berarti ditinggikan di salib. Maka bagi Yohanes dan para pengikut Yesus, hidup bergaul dengan Allah juga mengandung arah akan diangkat bersama Yesus. Bapa, Elia itu nabi yang dalam kesesakan lari kepadamu dan langsung mendapatkan pengarahan bagi masa depan darimu sendiri di Gunung Horeb. Yohanes Pembaptis menyamai Elia dalam tapa dan kekerasan hidupnya, dalam doa dan kenabiannya untuk memberikan arah baru menuju kedatangan Mesias. Kami manusia sering tidak membaca tanda-tanda besar seperti peristiwa Konsili Vatikan II atau menerangkannya hanya untuk mendukung pendirian sendiri, tidak seperti apa maknanya dan dimaksudkan di dalam gereja. Namun kalau setiap golongan pun berusaha untuk membenahi diri menurut ajaran konsili karena tahap dan perkembangan berlain-lainan, masa transisi ini tetap akan membawa ketegangan di mana-mana. Masa Yesus dan para rasul sesudah Pentakosta juga penuh ketegangan, tetapi berakhir agung dan mulia. Bapa mengenal Yohanes Pembaptis sebagai persiapan untuk Yesus. Dua tokoh ini tidak dipertentangkan, tetapi harus dilihat dalam kesinambungan. Namun menurut kata Yohanes sendiri, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau arah perkembangan dari yang lama kepada yang baru itu pun sudah diterima, di dalamnya ada yang bergerak lambat, moderat, cepat, ada yang masih menunggu, ada yang memang tidak mampu, tidak mau. Yesus menegur kaum Farisi, tetapi bagi mereka pertobatan juga mungkin dan ada, seperti si Farisi Paulus dan lainnya yang diceritakan dalam kisah para rasul. Roh Kudus bekerja dengan mengejutkan, dan kami tercengang-cengang. Kami ingin mengimani Injil, ajaran Yesus dengan petunjuk gereja. Namun gereja yang menempuh arah baru dengan tubuhnya yang terikat zaman mengalami gejolak ketegangan dalam perubahan.
Hanya dengan bisa memahami yang lama, menekuni yang baru, dengan tantangannya, penuh pengertian dan kesabaran, orang membangun gereja baru dalam harapan dan kedamaian jiwa. Bapa sumber kekuatan, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang berkat doa Santa Lucia, perawan dan martir-Mu. Semoga kami yang hari ini memperingati kelahirannya yang mulia di surga, diteguhkan oleh semangat imannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.